Ya, Banyak cerita nanti ke Adi, oke? oke oke. Nanti kita saling. Boleh, tapi memang aku berharap Kak Adi yang lebih banyak bercerita karena memang di sini bintang tamunya Kak Adi, ya kan teman-teman ya? Ada sebagian orang yang justru nunggu ide datang baru mau edit gitu loh. Ayo, udah mulai mengedit belum? Bentar, aku belum ada ide. Nah, mereka tuh menunggu menunggu sampai ide datang. Nah, Iya, padahal kalau menurutku nih ya, kalau menurutku pengalamanku sendiri pada saat kita mengedit justru ide itu datang. Nah, iya, gimana caranya agar kita itu benar-benar benar-benar istilahnya benar-benar akhirnya mau ya kan mau mengedit kayak gitu tuh gimana? Aduh, aku bahasanya kok jadi bingung begini ya. Gimana nih, Kak? Tapi paham kan ya, Kak Adi yang iya. maksudku ya? Sebenarnya gini. Justru dengan adanya wadah ya, adanya wadah Sosiabus ya, dan juga nano influencer, Nah, nano influencer yes, ini kan dua wadah yang Keling siapkan untuk sebenarnya kita betul. berkreativitas. Nah, artinya di luar daripada itu ada hal-hal lain yang diberikan untuk memotivasi kita. Contoh misalnya ada giveaway ya, ada Hmm, hadiah ya. ya, Misalnya di Sosiabus teman-teman rutin 14 hari konsisten upload dengan sesuai dengan syaratnya, kita dapat lagi baju kaos. Ini saya rasa sebenarnya sudah luar biasa gitu. Artinya iya kalau benar. untuk dalam hal edit sendiri, kalau misalnya kita merasa kesulitan, tentu di sini inilah namanya wadah. Di sini kan ada komunitas. Nah, di Yes, Sosiabus sendiri betul. Lingkungan ya, kita punya lingkungan hampir ada 200 anggota kalau nggak salah di Sosiabus, iya dan betul. di Sosiabus di setiap Sosiabus itu kabar baiknya rata-rata ada pemenangnya, ada juara di nano influencer. Nah, Nah, dan saya yakin eh, itu pasti sangat welcome lah untuk berbagi, untuk sharing ya, selama mereka pas ada waktunya, misalnya tidak sibuk dan sebagainya, pasti akan balas. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menyiapkan waktu untuk memberanikan diri untuk belajar, karena ya, tidak mungkin lah yang menang ini WA satu-satu, teman-teman ada yang mau nggak nih belajar sama gue? iya, Jadi iya, betul kita betul yang betul betul banget. kita yang ngerasa masih kurang berani, masih belum tahu cara edit, masih banyak kekurangan hal, maka kita harus mendekati orang-orang yang punya kemampuan lebih, yang mungkin bisa menutupi kekurangan kita. Apalagi ini kita satu keluarga kan di Sosiabus, Nano Yes, Influencer, benar. kesempatan untuk kita bertumbuh bersama Kakak Putri. Banyak Ah, banget tempat belajar kita ya. Dan iya, memang jadi istilahnya bergabung dengan komunitas itu bisa membuka ya, jadi bisa membuka dan menggali potensi kita ya kan. Kak Adi hilang lagi nih. Oke, sambil nunggu Kak Adi ya. Oke, ada yang bilang belum pede ngoceh depan kamera. Saya ada beberapa tips dan trik kalau teman-teman ada yang merasa nggak pede bicara di depan kamera. Yang pertama, jadikan kamera adalah teman kita, ya. Jadi seperti ini, seperti ngomong seperti ini, memang ibaratnya kayak nggak ada orang kan di depan saya itu nggak ada orang. Di depan saya hanya ada kamera, tapi saya yakin teman-teman melihat saya, ya kan? Jadi memang yang pertama itu kita harus pede, walaupun nggak pede tetap coba untuk pede, ya kan? Kemudian yang kedua, lakukan just do it. Karena kalau kita udah terbiasa melakukan, akhirnya ya nggak apa-apa. Kalau Kak Adi, ini ada Masya pertanyaan yang menarik. Ya, nggak Allah. apa-apa, nggak masalah. Jadi ini ada pertanyaan menarik ya. Saya belum pede, ya, saya belum pede bicara di depan kamera. Nah, ini barusan saya lagi istilahnya cerita salah satu pengalaman teman saya, ya. Jadi beliau ini awalnya memang
setiap beliau mau melakukan rekam video, dia itu selalu tertawa melihat dirinya sendiri, ya Ah, kan? Hadir nggak nih orangnya? Jadi dia itu selalu tertawa dan akhirnya nggak deh, aku kayaknya nggak bisa bikin video seperti ah, itu. Tapi saya ibaratnya karena saya deket, akhirnya saya paksa. Udah deh hmm, ngomong aja deh, ngomong mau ngomong apa, pokoknya ngomong. Walaupun hanya kita yang bisa melihat, anggap video itu teman kita, udah ngomong aja sama kamera, istilahnya berteman dengan kamera ya kan. Dan akhirnya setelah sekarang mencoba dan akhirnya beberapa kali membuat video, akhirnya terbiasa seperti itu. Jadi memang hmm. semua berawal dari kebiasaan ya. Kayak Kak Adi ini, aduh saya tahu banget tuh di Facebooknya banyak banget video-videonya dia dan nggak pakai persiapan, nggak pakai apa, dengan nyamannya Kak Adi itu buat video. Nah, kasih tip Kak Iya. Adi, gimana Ah, tuh? Karena ada beberapa teman yang masih merasa, aduh udah keringet dingin tuh. Kasih tip ah, dong Kak Adi. Tapi bener iya. loh, Kak Adi ini kalau buat video dia natural, kemudian kayak nggak banyak pikir seperti itu. Ah, Cerita dong. oke, jadi untuk bikin video ya Kakak Putri ya. Jadi kalau Yes, kalau saya betul. Biar pede, karena mereka nggak pede nih. ya. Jadi saya pribadi sebenarnya orang yang tidak terlalu suka dengan konsep kalau bikin sesuatu. Jadi justru Oke, kalau di konsep saya lupa karena hilang. mikir. Hampir sama kayak aku. Nah, jadi tapi kalau begitu ada ide langsung eksekusi, nah itu ngalir aja videonya. Oke. Artinya disitulah kemampuan kita di dalam hal editing video dibutuhkan. Artinya senatural mungkin kita buat video pun tetap akan ada bagian part-part yang Oke. mungkin nggak pernah ngomong atau sempat Kita lama buang. mikir. Hmm. Nah, di saat itulah kita bisa berhenti sejenak ya 10 detik untuk tarik Mm-mm. nafas Mm-mm. sambil mengingat kata-kata apa yang harus kita lakukan dan tidak perlu dimatikan. Mm-mm. Misalnya kita sudah bikin video sudah 1 menit, bagian yang menit Mm-mm. ke satu ini udah salah, dimatiin, ulang lagi, mulai dari awal lagi, begitu mulai dari Nah, itu sering banget tuh seperti itu, iya, teman-teman. Betul, betul. mulai dari awal di Padahal awal mestinya biarkan aja ya. ya begitu mulai dari awal, di Iya. awalnya yang salah, yang menit ke satu tadi udah benar, tapi di awalnya salah. Nah, artinya kalau pengalaman saya, Kakak Putri, kalau bikin video, Oke. ya Mm-mm. bikin video, terutama untuk tergantung ya, kalau untuk Facebook, Instagram, ini kan video durasi 30 detik sampai 1 menit. Artinya lebih ke Iya. kata-kata yang singkat, padat, tapi pesannya nyampe. Kalau kata Coach Misna, Betul. hoci-nya gitu. Ada headline-nya ya, ada opening, Yes. ada isi kontennya, lalu call to action-nya bagaimana. Nah, yang penting itu nyampe walaupun 30 sampai 1 menit itu Mm-mm. udah cukup. Tapi kalau kita berbicara Iya YouTube, benar. minimal durasi ya 3 menit lah ya, biar kita di situ juga sambil belajar public speaking, terbiasa berbicara dan juga Nah, memang jam terbang gitu Kakak Putri. Jadi jam iya terbang benar, juga jam terbang.